dari dulu itu dilihat bahwa banyak cendekiawan yang hanya pakar Ya. atau istilah kita di pintar sendiri. Nah, Ya, tapi bagaimana cendekiawan itu bagaimana kita bermanfaat kepada masyarakat lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berbagi pengetahuan eh, terhadap masyarakat kita. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita merespon perubahan yang begitu cepat seperti teknologi, iya, iya. ya, dan lain-lain. Itu yang kita harus lakukan. Selamat datang di Imaginarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imaginarium bersama saya Ciwang. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat. Selamat datang Pak Jabal Arfa. Iya, alhamdulillah, selamat ketemu kembali ini dan saya bersyukur bisa bertemu kembali dengan Pak Ciwang. Beliau ini adalah sahabat saya. Beliau juga sekarang adalah dosen di salah satu universitas yang ada di Konawe, yaitu Unilaki, Universitas Laki Dende. Dan sekarang beliau sedang mengemban suatu amanah lagi. Kayaknya sih begitu rumornya di luar. Betul, betul. Beliau ini adalah ketua dari ICMI, Kabupaten Konawe. ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, kalau nggak salah sih. Betul sekali, iya. Kak Ciwang. Untuk di lingkup Kabupaten Konawe. Iya, Ya, untuk alhamdulillah. lingkup Ya. Kabupaten Konawe beliau sekarang menjadi ketua ICMI kalau Iya, ya. betul. ICMI di Konawe itu sudah berjalan berapa lama, Bang? Untuk periode kami, ya, periode baru sekarang itu pelantikan kemarin kan di tanggal 29 Desember. Oh, ya. Iya, 29 Desember untuk periode kepengurusan itu di tahun 2022 sampai 2027. Tapi sebelum itu, sebelum kami memang lembaga atau organisasi ICMI ini sudah ada sebenarnya di Berarti Kabupaten Konawe. tinggal melanjutkan lagi Iya. masa jabatan yang lalu. Benar, ya, ya, betul sekali. Terus begini, menariknya dari ICMI ini kan begini. Banyak yang bertanya di luar, ICMI itu untuk kedepannya mau kemana? Maksudnya sepak terjangnya ICMI itu kalau di Konawe sih ya rada-rada sunyi lah. Nanti mungkin yang baru-baru ini Iya. baru kita lihat lagi. Oh, ternyata ada ICMI di Kabupaten Konawe. Betul sekali. Iya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit-sedikit mungkin apa sih tujuannya ICMI itu? Iya. Ya, terima kasih Kak Jiwang. Berkaitan dengan tujuan ICMI ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan masyarakat, tentunya masyarakat yang madani, sejahtera, dan juga tidak kalah pentingnya itu adalah semua itu berlandaskan pada nilai atau dalam meningkatkan iman dan takwa, karena itu memang pondasinya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang tujuan ICMI ini, ya tentu saja kita sama-sama paham bahwa ini adalah untuk membantu juga pemerintah daripada mencapai visi misinya. Nah, dalam hal ini tentu saja misinya itu adalah keislaman juga, kemudian kebangsaan atau keindonesiaan, dan juga berbasis pada keilmuan. Ya, karena itu memang ICMI ini adalah basis datanya itu atau basis gerakannya itu adalah bagaimana kita atau himpunan ini, ikatan ini disatukan dalam satu wadah pengabdian. Jadi orang-orang yang sudah kompeten dalam bidang keilmuan itu bisa diterapkan atau dibagikan kepada masyarakat. Kalau menurut maksudnya begini, gebrakan apa yang dilakukan ICMI Konawe di bawah kepemimpinannya Bapak untuk sekarang? Mungkin ada gebrakan baru mungkin dari ICMI Konawe, misalnya
pendekatan kemasyarakatan yang lebih dekat. Ya, terima kasih Kak Ciwang untuk Aku kelihatan untuk ya muda ya. atau berkaitan dengan gebrakan-gebrakan. Ah, Tentunya gebrakan yang paling penting yang harus kita lakukan itu adalah memang kolaborasi. ah, ah. Iya, jadi kolaborasi berbagai komponen atau pertama atau bagian-bagian daripada keanggotaan tim di ISMI. Kemudian kolaborasi di bidang kerjasama dengan Pemda misalnya atau pihak-pihak terkait yang tujuannya adalah bagaimana kami secara bersama-sama ini ingin mewujudkan atau bekerja sama di dalam mencapai visi keumatan ya keumatan juga termasuk visi keindonesiaan dalam membangun negara Indonesia ini yang tentu saja dimulai dari di level desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi dan juga keindonesiaan. Dan juga yang terakhir itu adalah misi yang kita harus gunakan itu adalah bagaimana kita memanfaatkan orang-orang cendekia. Jadi orang-orang cendekia itu adalah cendekiawan itu maksudnya adalah orang-orang yang dianggap cerdas atau pintar atau kompeten di bidang suatu ilmu. Lalu kompetensi mereka juga itu adalah bisa ditransfer kepada masyarakat. Maksudnya bisa diterapkan. Iya, benar. Masyarakat. Iya, karena memang kita harus paham bahwa ISMI ini dasarnya itu adalah bagaimana dari dulu itu dilihat bahwa banyak cendekiawan yang hanya pakar atau istilah kita di pintar sendiri. Iya, tapi bagaimana cendekiawan itu bagaimana kita bermanfaat kepada masyarakat lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berbagi pengetahuan terhadap masyarakat kita. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita merespon perubahan yang begitu cepat seperti teknologi ya dan lain-lain. Itu yang kita harus lakukan. Ya, dengan gebrakan-gebrakan itu tentu saja kami meyakini ini akan dapat mewujudkan tujuan kita bersama, dalam hal ini mewujudkan masyarakat yang sejahtera, madani, dan juga tidak terlepas daripada bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Jabal, ini kan ada rumor di luar. Mungkin Santer juga pernah terdengar sih sebenarnya. Katanya sih begini, ISMI itu dibangun, ISMI itu berdirikan lagi, dihidupkan kembali karena sudah dekat tahun politik, makanya ISMI dibangun lagi. Tanggapannya sebagai ketua ISMI yang baru bagaimana? Jadi ini memang kita harus paham dan juga memang ini juga bagian daripada pendidikan kepada masyarakat, tidak untuk bagaimana kita tidak berpikir atau zudzon ya atau berpikir negatif terhadap sesuatu hal, karena kita memang harus memang menyadari bahwa setiap organisasi itu misinya memang harus kita benar-benar bangun. Ya, sehingga memang kita secara keumatan Islam sebagaimana dinyatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Jadi kurang lebih artinya bahwa setiap lembaga itu jadi kurang lebih maknanya adalah hendaknya di antara kita ini harus membangun suatu ikatan atau suatu himpunan yang mana saling atau suatu umat yang mana umat itu untuk bagaimana kita bisa maslahat bisa berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Kalau kita mau beruntung tentu saja kita dalam ayat ini dikatakan kalau kita mau beruntung kita harus wa ya'muruna bil ma'ruf, kita melakukan yang ma'ruf atau yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Jadi itu memang di dasar kita. Jadi organisasi ini jangan dikait-kaitkan dengan tahun politik. Iya, tahun politik tidak. Apalagi memang dasar saya tidak pernah memiliki kepentingan kepentingan tapi semata-mata saya itu meyakini bahwa
dalam hidup ini tidak ada lain tidak bukan itu adalah bagaimana kita bermanfaat kepada Iya. orang lain, itu saja sebenarnya. Jadi ya itulah klarifikasi langsung dari ketua ITSMI yang baru. Bukan ITSMI Konawe itu dibangkitkan lagi karena mendekat dengan tahun politik, itu kan tidak. Ya. Tidak. Memang ada tujuan dari ITSMI ini ya pendekatan ke masyarakat kalau ndak salah ya. Iya. Iya. Benar, pendekatannya adalah ke masyarakat karena ini kami akan membuat suatu program-program yang tentu saja itu adalah bagaimana masyarakat kita bisa berdaya tentu saja ini kolaborasi. Jadi kita akan tidak kerja sendiri karena kita tidak punya sumber-sumber dana yang lebih besar, tetapi bagaimana kita memanage atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya untuk fokus kepada masyarakat. Iya. Itu saja. Jadi karena ini memang lembaga ISMI itu atau lembaga organisasi keumatan lain itu memang wadah pengabdian. Jadi tidak ada lain adalah bagaimana kita mengabdikan diri Ke masyarakat. kepada masyarakat. Iya, itu. Itu salah satu penjelasan langsung dari beliau. Kedepannya ITSMI mungkin ada kegiatan, mungkin ada yang lain untuk tahun ini atau kedepannya? Kami berharap tentu saja bagaimana setiap lembaga itu, apalagi ada lembaga-lembaga di luar, ketika hanya ketika ada tahun politik itu dimanfaatkan, tapi bagaimana pasca ataupun setelah itu Harus tetap jalan. harus tetap aktif. Tetap hidup. Iya, jangan itu terlalu berkepentingan ya. Terlalu kentara. Iya, terlalu kentara. Jadi ya sebisa mungkin kita memang berupaya ya maksimal. Berarti terus-menerus, ITSMI Konawe mungkin untuk sekarang ya untuk sekarang itu lagi menyusun untuk mungkin lebih memperluas wilayah kerjanya. Iya. Mungkin salah satunya itu kayaknya sih. Iya, tentu saja. Makanya di awal-awal rencana itu memang kita ingin ketika masa pelantikan kita sudah lakukan, maka kita juga akan memikirkan bagaimana di Konawe ini di 29 kecamatan ini ya kita buat bentuk di sana itu adalah ORSAT. Jadi dalam ISMI ini ada yang disebut ORSAT, organisasi satuan yang bergerak atau di wilayah kecamatan. Oh iya. Iya benar. Ya, jadi setiap kecamatan ini ya bisa mengontrol atau mengkoordinasikan di tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Konawe. Jadi mudah-mudahan itu saja. Tetap juga selain berdoa juga kita selalu berusaha agar tujuan atau misi keumatan, keindonesiaan dan keilmuan ini bisa kita sama-sama wujudkan. Tentu saja bukan ITSMI itu sendiri sebagai pengurus, tapi tentu saja masyarakat. Mungkin juga dari pemerintah juga bisa. Iya benar membantu. sekali. Iya. Ya, Benar. Artinya begini ya. Memang kalau kita ingin mengembangkan sumber daya, ini memang harus kita fokus pada bagaimana sumber daya itu berkembang dari sumber daya ke sumber daya. Iya, kekuasaan untuk sumber daya. Jadi sumber daya untuk sumber daya, kekuasaan untuk sumber daya, kolaborasi untuk sumber daya, akuntabilitas untuk sumber daya, fasilitas atau teknologi itu adalah untuk sumber daya. Jadi tidak ada lain, tujuan kita, misi kita itu bagaimana sumber daya itu selalu berkembang. Ya, jadi tidak monoton begitu saja. Jadi kolaborasi untuk sumber daya. Ya, jadi kita pokoknya saling kerjasama. Iya, kerjasama. Ya, pokoknya semua yang dari itu harus kerjasama lah. Iya, betul. Dari terus begini, Bapak kan selain jadi ketua ITSMI juga, yang saya tahu juga Bapak juga pegang jabatan sih di kampus kalau tidak salah kan? Iya, menduduki satu jabatan. Pokoknya diberikan amanah lah di kampus. Terus cara mengaturnya itu, Bapak ini super sibuk loh ini orangnya. Alhamdulillah sebenarnya di satu sisi ya, kebetulan semua lembaga yang saya dikasih amanah, satu
satu misi ya, artinya satu misi. Misalnya kalau di kampus itu kan menangani bidang lembaga penelitian dan pengabdian. Ya, pengabdian. Ya, salah satu juga lembaga Asosiasi Ilmu Administrasi Negara juga Iya. sama. Kemudian di Kahmi juga ya lembaga-lembaga Ada yang lagi luar, ya. ya. Banyak Iya. yang setahu saya banyak sekali kegiatan yang Bapak ini. Ya, ya itu kan bagian daripada amanah yang kita harus tunaikan. Ya. Ya cara mengatur waktunya, maksudnya Bapak kan super sibuk kalau sekarang, mungkin ada mungkin jeda-jedanya atau apa, atau memang ya begitu tadi yang Bapak bilang, Iya. karena memang diberikan amanah, ya mau tidak mau ya harus kita kerjakan. Ya, memang karena namanya setiap organisasi itu yang punya visi misi, tentu saja kita sama-sama menyadari memang wadah pengabdian. Jadi pengabdian sepenuhnya bagaimana kita memanage waktu, mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi memang nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk salah satunya itu adalah waktu. Iya. Ya, jadi itu memang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu juga bernilai pahala. Ya. Kalau misalnya teman-teman ingin konsultasi atau ingin misalnya semacam penasaran dengan It's Me Kone, bisa kontaknya di mana? Maksudnya penasaran di Maksudnya ingin lebih tahu tentang It's Me, mungkin mungkin bisa dihubungi lewat mana? Ada media sosialnya kah, atau kantornya atau apa? Ya, tentu saja ini akan kami sampaikan pasca pelantikan. Oh ya. Ya, kami juga punya target untuk mengadakan sekretariat ya yang ada di Kabupaten Konawe. Kemudian bagaimana juga kita punya media sosial, apalagi kalau untuk lebih dikenal memang sebenarnya kita harus memanfaatkan fasilitas. Kalau untuk sekarang sih harus Iya. harus punya media sosial sih, setidaknya ya harus ada media sosial. Iya, benar sekali. Soal It's Me tadi, pendekatannya mungkin ada sedikit mungkin yang maksudnya pendekatan ke masyarakatannya itu kayak bagaimana Pak Jabal? Kalau pendekatan ke masyarakatannya itu tentu saja kami dari lembaga ini akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama bagaimana masyarakat kita di Kabupaten Konawe. Tentu saja lewat program-program. Ya, program yang kita harus lakukan tentu saja pertama itu dasarnya kalau misalnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan salah satunya itu ya. Kemudian dari aspek keduniaannya itu tentu saja kita akan melakukan kajian-kajian, baik itu secara agama, secara sains, persoalan-persoalan ekonomi masyarakat atau ekonomi umat. Ya, kemudian dengan itu yang kita lakukan, maka ini akan berefek pada kesejahteraan masyarakat. Ya, ketika masyarakat ini sudah mampu mengembangkan dirinya dan mampu membuat usahanya, tentu saja kita akan sejahtera mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Jadi intinya kalau sebenarnya misi It's Me itu kan adalah bagaimana pembangunan itu dan pemberdayaan itu bisa terjadi, baik itu pembangunan manusianya, pembangunan usahanya. Dua hal itu saja kita fokus. Pembangunan manusia maksudnya dengan keimanan dan ketakwaan dan pembelajaran ekonomi. Nah, dengan dua hal itu maka ini juga akan membentuk suatu masyarakat yang atau daerah yang lebih maju atau sejahtera. Jadi buat teman-teman di rumah ya bersabar dulu, mungkin ini karena It's Me ini baru mungkin media sosialnya atau sekretnya masih sementara usahakan lah. Dalam waktu dekat mungkin bisa
bisa diadakan kayak media sosialnya, jadi teman-teman bisa kontak langsung Iya. via media sosialnya, atau kalau untuk sekarang bisa kontak langsung ke media sosialnya Pak Jabal Arfa kalau kalau sekarang ya. Kami tetap terbuka untuk umum. Manakala ada masukan-masukan dari teman-teman atau dari masyarakat. masyarakat, tentu saja kami akan welcome terhadap masukan-masukan itu. Oke, mungkin itu saja mungkin dari ketua ITSMI yang baru. Sukses selalu dengan ITSMI-nya Pak Jabal. Beliau ini sahabat saya loh, ini teman dari sekolah sampai sekarang. Hanya dia memilih jalur lain, ya kita juga memilih jalur lain, tapi itulah saling kerjasama, masih tetap saling kontrol, saling mungkin itu saja dari saya, atau mungkin ada teman-teman Pesan-pesan ya. Mungkin sedikit mungkin pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Iya. Mungkin bisa ada yang disampaikan mungkin. Ya, tentu saja apa yang kami ingin sampaikan, yang pertama kita harus mengenal dulu kami sebagai ITSMI. Iya. Jadi ITSMI itu sebenarnya yang disebut cendekiawan itu adalah ketika kita cerdas, ketika kita pintar, dan juga ketika kita mampu berbagi kepada sesama. Iya. Jadi sebagaimana dikatakan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya. Itu hadis riwayat Muslim. Artinya ITSMI ini memang bukan saja persoalan bagaimana kita maslahat atau berbuat baik sebagaimana tadi saya katakan di awal, tetapi bagaimana kita juga memperhatikan aspek keseimbangan, termasuk keadilan. Jadi bukan persoalan halal dan haramnya saja, tetapi bagaimana keadilan itu, keadilan lingkungan ya. Betul. Ya, apalagi kita masuk di kawasan industri ya, Sulawesi Tenggara ini masuk kawasan industri, apalagi Konawe, ya tentu saja kita sesama warga Konawe atau warga Indonesia saling memerhatikan keseimbangan itu semua. Jadi tetap kita perhatikan kemaslahatan umat dan juga bagaimana keseimbangan itu atau keadilan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana kita harapkan. Itu saja dari Oke, itu tadi penjelasan sedikit pesan-pesan dari Ketua ITSMI Bapak Dr. Jabal Arfa SOS MSI. Thank you sudah mau main-main lagi di Imaginarium. Pak Jabal, jangan bosan-bosan main-main di Imaginarium. Itu saja mungkin untuk podcast hari ini bersama Ketua ITSMI Konawe. Cukup, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Imaginarium berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.